Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Permatasari dari tingkat 1 regular 2 akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa mendirikan sholat itu sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai sebuah tiang, bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa membedakan antara orang mukmin dengan kafir itu adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang-orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat. Maka sebagai umatnya, melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Kita tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dengan sekecil apapun alasannya itu. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apabila banyak orang yang meninggalkan sholat demi duniawinya, bukan tak mungkin banyak ancaman bahaya bertubi-tubi. Seperti dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-43 yang berbunyi, kenapa kalian masuk neraka saqar? Kami ini dulu tidak mengerjakan sholat. Berdasarkan fakta tersebut, tidak rajin sholat bisa saja menimbulkan efek domino yang cukup membahayakan. Baik, segini saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Semoga kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.